Oke. Oke, kita udah kenal berapa lama Mas Satrio? Ada 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Jadi kenal dulu di komunitas, Pak. Sebelum COVID atau pre-COVID, cukup banyak ya, apa namanya, meetup dari apa komunitas security. Nah, saya sendiri udah fokus dulu namanya IT security atau network security ya dari tahun 2002. Jadi profesi itu sekitar 2024, IT itu 2000-an awal, ya. Sehari-hari saya sebagai Chief Information Security Officer di salah satu bank, sebelumnya di telco, sebelumnya di bank juga, kemudian sebelumnya saya jadi Solution Architect untuk Security Architect, most ke finansial maupun ke telco. Jadi tektokan gitu, telco bank, telco bank, telco bank. Nah, saya juga aktif di komunitas, biasanya ngocolnya di apa namanya Cyber Defense Indonesia kalau teman-teman apa. Kemudian aktif di Mastel sebagai ketua bidang buat itu apa Cyber Defense juga. Untuk IC Square itu terkait dengan profesi sertifikasi. Jadi ya porosnya masih sama security, cuma bidangnya bisa banking, bisa telco, bisa yang lain-lain gitu loh. Nah, dari tahun 2002 sampai 2022 ini mungkin baru 2 tahun belakangan ini kata-kata privacy itu apa istilahnya sih memuncak gitu. Baru 2 tahun ini dan Mas Satrio cukup beruntung apa namanya untuk ngambil posisi di mana jadi spesialis di bidang pelindungan data pribadi. Kenapa? Itu kombinasi yang cukup unik dan daripada bertarung di istilahnya apa daerah berdarah-darah yang bagian itu masih blue ocean dan kalau sama blue ocean kembangkan segala macam ya. Jadi nah kalau dari tahun 2002 kalau tahu konsep namanya information security selalu kita ngomong masalah confidentiality, integrity, kemudian availability. Ada satu bagian privacy. Tapi pas waktu saya belajar itu biasanya cuma bilang privacy itu banyak di concern di US atau Eropa. Kalian baca untuk buat hafalin aja kalau mau ujian, ya. Itu 2002, 2000-an awal. Tapi begitu masuk 2-3 tahun belakangan ini, kita nggak bisa ignore lagi. Dan kalau teman-teman lihat tadi, pembahasan PDP-nya mulai dari proses, kalau teman-teman punya apa namanya pengalaman untuk implementasi entah infrastruktur atau perangkat lunak, itu kan udah kebayang ya, kebayang bagaimana cara mengimplementasikannya. Areanya ya area people, kemudian area proses, area teknologi. Nah, bayangkan kalau requirement tersebut diberikan ke perusahaan. Itu ngomongnya pasti ini butuh effort berapa? Apakah saya perlu invest berapa banyak? Seberapa besar? Saya perlu berapa besar dalam berapa tahap? Ya, orang-orangnya apakah saya punya orangnya? Ataukah saya perlu pakai pihak ketiga? Ya, nah, kalau dari judulnya kita ngomong masalah daily operation, tapi kita kalau ngomong masalah daily operation tanpa tahu organisasinya seperti apa, kemudian infranya seperti apa, prosesnya seperti apa, orangnya seperti apa, tentu akan susah bayangin, ya. Next. Sorry. Agendanya ini kita ngomong masalah threat yang sekarang, ya. Spesifiknya ke cyber security, ada nyerempet-nyerempet masalah data breach ya. Kemudian satu hal ya, yang namanya cyber security itu nggak bakalan bisa berdiri sendiri. Nggak ada requirement dari cyber security saat ini ya, yang keluar tanpa ada requirement dari organisasi atau dari bisnis. Ya, nggak ada itu. Karena kalau sampai keluar, ya berarti mungkin jalannya implementasi infrastruktur security-nya jalan ke kiri, ya organisasinya jalan ke kanan. Dulu-dulu tuh banyak, nggak usah dulu-dulu, sekarang juga banyak lah. Ya, cuma pelan-pelan alignment terhadap bisnis itu pasti ada. Kenapa? Ya kalian ada untuk support bisnis kan, duitnya ada untuk support bisnis. Kalau nggak nanti gimana fundingnya? Jadi keterkaitan itu makin erat. Nah, kemudian pertanyaan kenapa cyber security-nya itu harus ada gitu? Cyber security mungkin harus ada tambahan pada saat organisasi itu udah mulai adopsi PDP. Karena
dilihat line-nya tadi kan, line up tadi. Ada people-nya, ada prosesnya, ada teknologinya. Nah, kalau ngomong cyber security itu nggak bisa dipisah tuh. People, proses, teknologinya seperti apa. Pada saat Mas Satrio bilang entry masuk data pribadi di web, kemudian habis itu ada cookies di dalamnya. Nah, itu kita ngomong masalah konfigurasi, ya kan? Kemudian kalau begitu dimasukkan datanya, kita ngomong masalah data life cycle-nya. Pas waktu dimasukkan berarti pas waktu digunakan data in use, ya kan? Kemudian pas waktu dikirimkan dari perangkatnya Mas Satrio pas ke salah satu travel, itu ditransmit, ada data in transmitnya. Pas waktu disimpan nggak digunakan, itu ada data address-nya disimpannya. Nah, seluruh cycle tersebut itu ada pengawalan dan kontrolnya. Kontrolnya misalnya, oke, selama masukan harus ada password dan segala macam itu, contohnya kontrol teknis, ya, autentikasi. Turun ke bawah, oh harus transmitnya lewat internet, harus di-encrypt, lagi-lagi teknologi. Kemudian disimpan ke encrypted hard disk misalnya, atau encrypted database misalnya. Nah itu lagi-lagi teknologi. Tapi untuk maintain keseluruhan operasionalnya, itu kita ngomong proses. Kemudian kompetensi sama capability orangnya, itu kita ngomong ngomong people. Nah, hal-hal itu yang perlu ditarik dari awal, makanya ada istilah security shift left, di mana requirement-nya itu harus diadakan atau harus diketahui pas waktu awal. Itu apalagi yang sekarang kan yang cloud native ya, antara dev sama ops, kayaknya udah nggak ada bedanya gitu. Ya, ada yang tergaget-gaget. Saya punya pengalaman di salah satu telco, pas waktu pakai public cloud, kemudian konsepnya masih project, kemudian handover ke operasional. Nah, pada saat data production dimulai diupload untuk dilakukan data analitik, itu udah masuk ke operasional itu. Padahal project masih jalan. Ya kan? Orang operasional bilang, belum operasional, belum ada handover. Handover gimana? Ya kan? Sebelum data dinaikkan ke atas, cloud-nya itu harus di-hardening dulu. Aksesnya harus diatur dulu, cara mengaksesnya harus diakses dulu. Orang operasional nggak bisa join bilang, project belum selesai, saya belum bisa masuk lah gitu. Enggak, join masuk Pak. Join masuk ke dalam, dan masalah mindset, kemudian masalah attitude-nya, dan lagi-lagi masalah ya kemampuan mereka untuk adaptasi itu kelihatan di sana. Ada yang mundur, ada yang protes, ada yang bilang ayo jalan. Gitu. Nah, kemudian sesudah itu di waktu implementasinya ya untuk mendapatkan, tentunya kita harus dapat support lah, dan supportnya itu kata kuncinya dapat support dari senior manajemen ya. Kalau enggak bakal berantakan. Lanjut kemudian cara buat metriknya, reporting, kita mau ngontrol apa sih, monitor apa sih. Saya bertanya Mas Satrio, PDP-nya lu kalau operation metriknya apa? Gitu. Pasti ngitung insiden berapa kali kan. Gitu. Insiden yang sesuai SLA mah. Jangankan itu, permintaan yang tadi 3 kali 24 jam, itu pasti dihitung. Gitu. Nah, turun ke bawah, kita ngomong acceptable threshold-nya tentunya, itu sama use case-nya gitu. Nah, ini laporan threat landscape 2021 dari ENISA. ENISA itu kayak CERT-nya Eropa. Kenapa mereka nggak pakai CERT? Karena udah brand dari Amerika ya, jadi mereka pakai C-CERT gitu. Nah ini 2021, masih relevan? Masih. Kalau dilihat di sini, nggak harus semuanya sophisticated ya. Kalau di sini nih. Ini itu ya. Ya, ransomware mungkin masuk kategori yang canggih ya. Cuma ada nggak nih? Tadi sempat ngomongin sama sesi pertama masalah disinformasi ya, atau misinformasi, juga lagi heboh juga di Indonesia. Itu threat juga gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Ada threats terkait dengan availability integrity. Nah, kalau tadi balik ke prinsip tadi kan information security ya. Geser ke sebelahnya, nah kita mau masalah data breach nih. Indonesia udah nomor 3, tapi ini ngitungnya berdasarkan jumlah account yang breach. Itu tulisnya sekitar 12 juta.
Mas Satrio setuju nggak 12 juta, Mas? 12 juta doang gitu dari 200 plus gitu. Ya, yang geleng-geleng tuh. Ya, Bapak-bapak enggak lah ya 12 juta ya, dan baru 12 juta aja kita udah masuk sini gitu. Kalau teman-teman lihat rangkaian selama let's say 1 bulan ke belakang ya, 2 bulan ke belakang, itu berapa kali tuh bridge tuh? Entah itu confirm, unconfirm, tapi yang punya akses, yang punya informasi, yang punya knowledge, mungkin tahu ya, mungkin barangkali situasinya kurang lebih seperti itulah gitu. Ya, nah cyber security nggak diam. Mungkin itu salah satu kenapa saya sampai sekarang masih masih bertahan di cyber security karena ininya nggak diam gitu. Saya masuk di security dari 2002 2004 itu zamannya internet banking, Mbak. Internet banking lagi getol-getolnya ya. Terus habis itu masuk lanjut ke e-commerce yang masih .com ya, bubble ya. Kemudian lanjut sampai akhir-akhir ini ada e-commerce, DevOps, cloud, PDP. Alhamdulillah saya masih bisa ngalami dan masih eksis, dalam artian masih ditanya, masih digunakan dan masih nah di sini mungkin menariknya di sana. Makanya juga barangkali challenge sendiri untuk tetap relevan ya di situ. Nah, kalau ngomong threat gini ya. Nah, gimana sih kita coba align dengan bisnis? Biasanya cara untuk align itu coba nanya ke bos-bosnya deh gitu. Kalau di FTUI yang senior manajemennya siapa, coba tanya gitu. Nah, apa sih kira-kira gitu. Pasti nanya kalau nanya cyber security, sekarang kita siap apa enggak? Tuh, Mas Satrio tadi udah ngelempar bom tuh. PDP ya. Udah siap, pasti nanti next-nya ada pertanyaan dari pucuk pimpinannya. Udah siap belum lah gitu. Kita sekarang di mana gitu. Kemudian kenapa sih kita harus implementasi untuk PDP? Kenapa sih kita mesti implementasi cyber security? Ya kan? Pasti paparnya banyak, pasti justifikasi banyak. Kemudian nanya gimana cara eksekusinya? Kita punya in-house kah? Atau kita pakai third party kah? Atau partnership? Kemudian bagaimana kalau kita nggak comply gitu? Ya, impact-nya apa? Kena denda kah? Dijewer telinga aja segala macam, atau bahkan sesuatu yang cukup signifikan sampai berpengaruh terhadap entah itu finansial atau mungkin komunikasi atau bahkan buat safety ya gitu. Makanya kalau ada kemarin nanya masalah critical information infrastructure seperti apa. Jadi jika suatu infrastruktur yang informasi intinya kumpulan dari komputer atau resource untuk computing itu, kalau sampai ada impact-nya let's say availability atau dia down atau masalah datanya leak, kemudian sampai impact ke masalah layanannya finansial atau masalah availability-nya telkonya down atau bahkan masalah safety-nya healthcare rumah sakit Pak. Nah itu dikonsider sebagai critical infrastructure. Makanya ada sektor buat perbankan ya. Kemudian ada sektor buat telkonya, mungkin ada sektor yang lebih itu dari pariwisata dan segala macam. Jadi kalau sampai resourcing computingnya mereka itu down atau compromise, itu bakalan impact cukup gede. Maka itu masuk ke critical infrastructure. Nah itu tugasnya dari negara untuk kategori itu. Nah terus habis itu apa? Business requirement itu selalu kalau ngomong cyber security lihatnya agak gelap ya. Resikonya apa sih gitu? Impact-nya apa sih? Gimana cara mitigate? Jadi di luar rencana bisnis itu pasti ada gitu. Contoh kalau di bank, pada saat let's say di bank kita mau jualan digital banking, kita mau nambah feature let's say pembelian reksadana secara online. Nah, itu akan ditanyakan resikonya, Pak. Resiko apa yang kalian perkirakan jadi self assessment pada saat kalian membangun produk seperti ini? Misalnya ada dispute dengan pelanggan. Tulis resikonya apa, kemudian impact-nya apa, kemudian mitigasinya apa, kemudian kontrolnya ada apa enggak,
kemudian di-treat seperti apa. Kalau di bank gitu, Pak, tiap kali ada produk yang sifatnya baru atau enhancement, itu harus dibuatkan paparan mengenai produk tersebut, kemudian dibuatkan resikonya, ya, kemudian dipropos. Nah, kalau dilihat kan agak berlawanan dengan agile ya, tapi seperti itulah bank kita. Sistemnya bank kita. Kenapa? Karena kalau bank, begitu ada bank yang cukup besar ya, biasanya buku 3, buku 4, kalau mereka mengalami kegagalan atau apa segala macam, itu cukup sistematis, pengaruh ke finansial. Nah, intinya sih untuk bisnis alignment, kondisinya gimana, kemudian risk-nya gimana, kemudian habis itu gimana cara risk-nya, nge-treat-nya. Nah, kalau mau bangun mulai dari operation, kita harus melewati tahap seperti ini. Aspek tadi yang sebutkan Mas Bowo, PDP itu gimana, itu adanya di sini mungkin. Regulatory dalam hal ini. Cuma UI mungkin punya bisnis strategi yang lain, ya kan? Kemudian mungkin sudah ada afiliasinya, teknologinya, strateginya gimana? Pakai open source kah, gitu? Kerja bareng dengan siapakah, gitu kan? Nah, terus lihat juga UI-nya sendiri itu nanti ancamannya dari cyber gimana, internalnya gimana? Let's say mungkin mahasiswa gitu, atau karyawannya. Nah, sesudah itu kita identify yang berperan. Makanya yang namanya cyber security, yang segala macam itu mesti rame-rame, Pak. Semua orang punya tanggung jawab dengan kadar tertentu, dengan role tertentu, dengan ekspektasi tertentu. Makanya serendah-rendahnya itu ada yang namanya awareness. Dah, kalau nggak bisa aktif, jangan nyusahin. Gitu. Ya, kalau nggak ngerti, jangan nyusahin gitu. Ya, kalau tetap bandel, ada sanksi. Kalau di organisasi kayak bank, keluar SP3. Langsung diblokir segala macam, diinvestigasi, keluar SP3. Ya. Nah, dari situ tentunya pasti ada requirement-nya. Planning dan implementasi itu sesuatu yang sifatnya mungkin paling mengasihkan buat orang teknis, ya. Requirement dari Mas Satrio yang tadi sebutin tadi. Semua proses HR itu pasti akan diwujudkan dalam bentuk infra plus aplikasi plus proses sama orang-orangnya. Silakan. Namanya mau apa? PDP readiness misalnya, atau cyber defense capability misalnya, atau hal yang penting yang mungkin selalu ditanya, ya, asset management. Kan tadi nanya, salah satunya data yang sifatnya pribadi itu adanya di mana, ya kan Pak? Yang idealnya kalau nggak ada, kalau tidak diketahui kan nggak bisa diproteksi Pak. Ya, jadi ini kunci Pak, asset management. Terus habis itu operationnya gimana, awareness-nya gimana, kemudian packaging masalah reporting ke manajemen, kita akan butuh yang namanya maturity. Jadi kasih tahu, sekarang SOR kita 2 loh Pak, gitu. Target kita mau 3 dalam 2 tahun ke depan. Untuk kedua tahun ke depan kita 3, kita butuh misalnya 500 miliar. Ya, dieksekusi 1 tahun 250 miliar. Ya kan? Nah, yakin lo bilang gitu. Yakin Pak, bilang gitu. Justifikasinya gimana? Begini. Gitu. Kalau teman-teman lihat, baca sempat digital banknya BTPN Genius, secara implisit dibilang sekitar 500 miliar investasinya. Bukan hanya buat digital. Itu berarti semua proses, semua teknologi, people, dan sebagainya. Nah, sesudah planning kemudian implementasi, tentunya baru kita ngomong operation monitoring. Nah, segitu jauhnya perjalanan. Ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke daerah cloud atau cloud native, masalah planning implementasi home operation itu jadi hablur. Dan buat orang security, yang namanya checkpoint itu penting. Pada saat masuk ke DevOps, checkpoint-nya harus ngikutin pipeline-nya. Harus dibuat automate. Manual is not acceptable. Ya kan? Kita nggak punya terus. Sebagai bayangan, pas waktu di telco, trup saya itu cuma sekitar 10 orang. 11 maksud saya. Ya, di beberapa telco mungkin mereka sampai 65 orang. Di bank antara 10 sampai 30 mungkin 40-an in-house.
Kalau di telco mereka punya managed service ya rata-rata ya, jadi mungkin tambahlah sekitar 11 sampai 20-an karena 24 jam ya. Nah, bayangin Pak, harus ngurusin berapa? Di kantor sekarang itu ada 8.000 orang. Security 30 tambah apa namanya? Komponen yang lain, let's say 50. Ngurusin 8.000 orang. Ya, kita nggak bisa cover semuanya. Automation jadinya penting dan apa namanya? Progress namanya penting. Nah, ujung-ujungnya semuanya ini kok mau nge-reduce cyber risk-nya seperti apa, kemudian increase security posture-nya apa. Karena manajemen pengen tahu yang namanya investment saya itu pengaruhnya apa. Masa cuma bilang aman Pak, ayo show gitu. Mas Satrio minta implementasi buat PDP buat UI, berapa Pak Mas? Gitu. Terus apa kategori suksesnya? Nggak ada insiden, nggak bisa janji juga kan. Gitu. Jadi hal-hal ya di bagian security terutama itu perlu dikomunikasi. Ada namanya ada matriksnya, ada KPI-nya, ada laporan secara berkala. Intinya gini kok, namanya senior manajemen itu kalau nggak kaget-kaget atau dikasih tahu sebelumnya, mereka akan aware kok. Dan itu selalu diulang-ulang gitu loh. Ya. So, gimana nih implement nih? Ini saya pakai NIST Cyber Security Framework. Yang terakhir dilihat NIST 1 ya, dia lihat berdasarkan functions-nya. Bagaimana cara identifikasinya, ya, bagaimana cara untuk proteksinya, capability untuk lakukan deteksi, kemudian respon, dan balik lagi ke kondisi normal. Ada framework yang lain nggak? Ada. Teman-teman bisa pakai ISO 27001 standar, cuma approach-nya mungkin agak berbeda. Gitu. Dia udah dari standar, komponennya udah list. Kalau lihat di sini, ini mungkin cocok banget dipakai buat implementasi teknologi. Teman-teman di teknologinya itu bakalan familiar gitu. Oh, namanya teknologi buat identifikasi apa. Bahkan tadi Mas Satrio udah nyebutin kan tadi. Kemudian untuk proteksinya gimana, untuk deteksinya gimana, responnya gimana. Nah itu bisa dipakai. Di beberapa organisasi, penggunaan NIST itu sudah common bahkan diadopsi ya. Jadi ada approach-nya mereka pakai teknologi WISE, kemudian ditambahkan dari people process-nya. Jadi makanya saya taruh nih, yang namanya cyber defense capability-nya, people, process, teknologinya tetap ada. Gitu. Ya, terus habis itu gimana approach-nya? Kalau kita punya capability, kan pasti ada gap-nya. Orang-orang harus tahu resiko atau apa namanya residual risk-nya itu tersisa berapa. Ya kan? Kalau saya implementasi let's say firewall yang redundant, oke. Itu apa namanya? Saya bisa address masalah availability-nya, mungkin 99,9. Cuma ternyata redundancy itu cuma ada di data center, tapi di DR enggak. Berarti ada residual risk-nya kan. Nah, sesudahnya apa? Ini bagian trup yang terakhir nih, sekarang lagi ngetren juga. Kalau sudah diimplement, sudah di-assess risk-nya, pasti harus ada yang lakukan cek dong, ya kan? Jadi dicek, di-assess, dicek, di-assess. Kalau namanya on demand, kalau VIP itu vulnerability assessment dan penetration testing yang skenario based itu mungkin kayak Purple sama Red Teaming. Nah, ini bisa dipakai pas waktu operasional, bahwa function selalu dan selalu diulang, kemudian habis itu approach-nya selalu di sini, ya. Kemudian selalu review dari sisi risk, kemudian verifikasi. Nah, kalau mau lihat di role-nya, role CISO atau role IT security biasanya ada di arah ini, mereka ngembangin. Nah, begitu ngomong CISO, ada yang bagian sana, mengukur bagian risikonya, kemudian melakukan verifikasi. Jadi seolah-olah ada yang maker, ada lagi yang checkernya. Di bank itu fanatik yang kayak begitu. Bank fanatik. Yang streamnya bank-bank yang Commonwealth, Singapura, Malaysia segala macam, mereka selalu pakai first line, second line, third line. Kalau di beberapa yang cukup agresif kayak e-commerce maupun tech company, mereka gabung semuanya under satu Chief Information Security Officer. Saya pernah gabung first line, second line,
kemudian saya pernah handle juga hanya second line juga. Nah, perspektif itu akan cukup tricky gitu ya. Nah, sorry. Nah, ini cara penggunaannya. Ini contohnya gap-nya apa, kemudian di sebelah cara ngukur maturity-nya gimana. Ya, referensi yang ada silakan coba lihat di ini cybersecurity framework-nya itu nggak jauh beda. Ada beberapa adaptasi mungkin buat simplify teman-teman ya. Nah, lagi-lagi semua yang ada ini kan kita nggak bisa cuma pasang install operation sendiri kan, Pak. Harus ada recognition kan. Nah ini apa istilahnya ritual atau governance yang udah ada pakai. Ada BOD, BOC, mulai dari risk management, dari IT ada, project ada, operation aja. Pakai ini. Kalau nggak ada, buat. Tapi jangan terlalu berlebihan, Pak. Karena capek juga nih bikin kayak begini. Meeting, kemudian minta report, meeting, report. Pakai seperlunya. Yang jadi produktif. Nah, matrix sama reporting tuh mungkin satu hal yang agak challenging buat teman-teman yang teknikal ya. Buat saya, 3 tahun belakang ini sangat menarik untuk mengolah data gitu. Bahkan ujung-ujungnya, ya Mbok kalau di repeat tiap bulan kita produce, kenapa nggak dibuat automate aja kan? Ya kan? Dan apa BOD, BOC bisa lihat dashboard-nya gitu loh. Ini loh, nggak usah nanya saya setiap bulan, saya cuma risk yang istilahnya signifikan aja gitu. Nah, beberapa ya, jangan yang canggih-canggih Pak, yang ini udah canggih ya. Address masalah security basic untuk operation. Patch-nya update apa enggak, yang begini. Malware protection-nya, coverage-nya oke, vulnerability management-nya jalan, masalah obsolete teknologi pemakaiannya dipakai. 4 itu kalau diadres cukup tenang. Kita bisa fokus ke yang canggih-canggih. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Contoh buat ngelihat use case-nya. Metriknya apa nih? Yang kayak tadi nih. Ini kalau dilihat dari SIAM, number dari security event, kemudian di escalate gimana, kemudian yang udah di follow up berapa, apakah 100% atau enggak, kategorinya apa. Misalnya tiba-tiba bulan ini UI spiking dapat malware. Kenapa malware-nya gitu? Ya, cari tahu gitu. Kemudian yang masuk security incident gimana? Tentunya pasti ada threshold-nya. Acceptable threshold-nya gimana? Kemudian habis itu apa? Yang penting follow up action-nya. Nah, metrik seperti ini secara logik yang perlu diketahui secara operation maupun manajemen. Bedakan yang tampilkan antara operation sama manajemen. Kalau manajemen dikasih tahu soal ini, ada yang garuk-garuk gitu. Terus, gimana maksudnya harus bilang gitu? Aman nggak? Aman Pak, bilang gitu. Bagus-bagus semuanya kan. Code color itu penting. Hijau gitu. Kuning, merah gitu. Kadang-kadang itu membuat kita lebih akrab dengan manajemen ya. Ini hijau, ini merah gimana, kalau merah gimana, hijau gimana. Nah, tiba-tiba ada nongol warna merah, ini kenapa harus begitu kan? Tanpa dia baca kontennya. Ya. Nah, all in all, ya kalau teman-teman buat cyber security, salah satunya dari program dari FTUI. Itu saya lihat kurikulumnya banyak dari isi council ya kalau salah. Kemudian dari ada IC Square juga ada gitu. Banyak. Nih SKKN ini tadi Mas Bowo ikut berapa ya? 3 ya dari sini. 3 atau 4? Apa semuanya? 4-4-nya. Saya ikut 2 di sini. Jadi member. PDP kalau nggak salah sama ini ya, Security Operations itu ya, asosi ya, gitu. Nah, sempatkan kalau teman-teman mau lihat, masuk sini. Ini sudah ada standar kompetensinya, udah ada asesornya, seharusnya udah ada sertifikasinya kan. Ya. Kalau mau ranahnya IC Square, ada seperti ini. Mereka fokus ke role-nya, ada yang khusus buat health, ada yang khusus buat aplikasi, ada yang khusus buat cloud. ISAKA juga ada. Dari audit, mereka berkembang jadi perlindungan data pribadi, information security manager, isi council, bahkan spesifik ada ke pentest, project management buat teknologi dan segala macam. Banyak. Cari aja, ya. Cari yang mainstream, jangan yang abal-abal ya, gitu. Paling enggak yang mainstream itu insya Allah banyak yang diabsorb sama ini. Banyak yang dipakai gitu, secara definisi maupun. Makanya orang-orang yang ikutan sini, orang-orang yang rata-rata udah punya, Pak. Gitu. Nah, kurang lebih itu dari sisi cyber security, mulai dari perjalanannya sampai ke
operation. Meskipun operation kita cuma singgung sedikit ya, tapi kata orang operation itu another setan ya, setan sendiri gitu. Orang dari engineering, planning, kalau masuk ke operation tuh bisa bingung sendiri. Saya 2016 membiasakan jadi operation dari sisi end user, dari bank, telco, bank. Dan itu punya cerita sendiri, berdarah-darah sendiri, jawar sendiri, ditegur sendiri, dimarahin sendiri gitu, Pak. Ya wes, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sini. Makasih semua.